Selamat datang di pembahasan mini case kelompok 8 KPK. Inilah daftar anggota kami. Sekarang kita masuk kepada kasus yang akan kita bahas. Bisa dilihat, inilah kasusnya. Penetapan dan tujuan pengembangan rencana Universitas Mandiri Jaya dilakukan berdasarkan MBO atau dalam bahasa biasa disebut pendekatan manajemen berdasarkan objektif. Terlihat dari keputusan Paudin untuk melibatkan para tingkatan pimpinan sampai tenaga pengajar yang ada di universitas, di mana ciri dari pendekatan ini adalah terorganisir dan menekankan pada pencapaian sasaran suatu organisasi. Tentu saja metode ini akan lebih efektif dalam mendelegasikan otoritas pada sebuah organisasi besar, sehingga semua karyawan dapat memahami dan turut berkomitmen untuk mencapai sasaran organisasi tersebut. Di poin 2 tersebut dikatakan, apakah rencana pembukaan Universitas Mandiri Jaya di berbagai kota di Indonesia sebaiknya dilaksanakan? Ya, betul. Karena menurut saya dengan membuka Universitas Mandiri Jaya di berbagai kota di Indonesia dapat membantu yang di luar Surabaya atau Jawa, terutama di daerah Kalimantan dan Indonesia bagian timur, agar tidak perlu jauh-jauh sehingga menghemat biaya hidup dan dapat selalu bertemu dengan keluarga. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu struktur organisasi yang sebaiknya dilakukan Universitas Mandiri adalah struktur organisasi modern. Kenapa? Karena hal tersebut mengikuti perkembangan zaman dan ada beberapa hal penting di antaranya. Yang pertama, memfokuskan birokrasi yang lebih rendah sehingga memudahkan antara top manajemen dengan pengawas yang lebih rendah. Yang kedua, mengurangi desentralisasi yang tidak terancam. Yang terakhir, mengurangi kesetiaan ganda dan konflik. Kelebihan dari struktur organisasi yang saya usulkan adalah: yang satu, memfokuskan birokrasi yang lebih rendah sehingga memudahkan antara top manajemen dengan pengawas yang lebih rendah. Dan yang kedua, tidak memiliki jenjang yang lebih tinggi antara direksi dengan pegawai yang lebih rendah. Dan kekurangan dari struktur organisasi yang saya usulkan adalah desentralisasi yang tidak terancam, dan yang kedua adalah kesetiaan ganda dan konflik. Pertanyaan kelima, menurut kelompok kami, Universitas Mandiri Jaya sebaiknya menggunakan struktur organisasi TOL. Karena sebagai organisasi, Universitas Mandiri Jaya termasuk organisasi yang besar yang membina 20.000 mahasiswa. Dengan adanya struktur organisasi TOL, manajemen tertinggi dalam universitas sudah jelas, sehingga perintah dan peraturan lebih gampang dan cepat dibuat dan dikoordinasikan ke seluruh universitas. Selain itu, reorganisasi menjadi lebih gampang untuk dilakukan karena masing-masing karyawan dalam universitas telah memiliki peran dan kewajiban masing-masing sesuai dengan struktur organisasi. Dengan struktur organisasi TOL juga, perencanaan yang matang telah dibuat oleh manajemen tertinggi dalam menghadapi masalah-masalah tak terduga dan juga yang terduga, seperti ekspansi, yang mana menjadi lebih gampang karena bentuk, rupa, dan fondasi universitas telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh manajemen pusat, dan universitas hanya perlu mencari orang kepercayaan dari dalam universitas untuk menjalankannya. Sistem perencanaan seperti manajemen by objektif juga semakin bagus untuk diterapkan karena faktor sukses tertinggi dalam MBO adalah campur tangan dan komitmen dari manajemen atas. Demikianlah diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.